Tuhan menciptakan tubuh manusia dengan sangat-sangat luar biasa. Saat manusia sakit, sebenarnya Tuhan menciptakan tubuh manusia dengan kemampuan bisa menyembuhkan sakitnya sendiri. Salah satu keluar biasaan di dalam tubuh manusia yaitu adanya saraf. Sistem saraf manusia merupakan jaringan rumit yang terdiri dari miliaran sel saraf yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mengontrol dan mengatur seluruh fungsi tubuh. Sistem ini memungkinkan kita untuk berpikir, merasakan, bergerak, dan bereaksi terhadap lingkungan sekitar. Saraf sendiri secara khusus merujuk pada kumpulan serabut panjang yang tersusun atas sel-sel saraf atau neuron. Saraf inilah yang menjadi jalur komunikasi utama dalam sistem saraf. Fungsinya adalah membawa impuls atau sinyal listrik dari organ tubuh ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang, dan juga sebaliknya. Bisa dibilang, saraf adalah seperti kabel-kabel dalam jaringan listrik di rumah. Informasi dari indera kita atau instruksi dari otak dibawa oleh impuls listrik melalui saraf ini ke seluruh tubuh. Bagian utama sistem saraf terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah sistem saraf pusat, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf pusat bertindak sebagai pusat kendali dan pemrosesan informasi. Yang kedua adalah sistem saraf tepi, terdiri dari saraf-saraf yang menghubungkan sistem saraf pusat ke seluruh organ tubuh. Sistem saraf tepi terbagi menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf somatik, mengontrol gerakan sadar dan sensasi dari kulit, otot, dan sendi, dan sistem saraf otonom yang mengatur fungsi tubuh yang tidak sadar seperti detak jantung, pencernaan, dan pernafasan. Berbicara mengenai saraf, fungsi utama sistem saraf adalah yang pertama sebagai penerima informasi melalui indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan juga sentuhan. Yang kedua adalah memproses informasi di otak dan sumsum tulang belakang. Dan yang ketiga adalah sebagai penyampai informasi ke seluruh bagian tubuh melalui saraf. Dan yang keempat adalah mengatur serta mengontrol aktivitas fisik dan juga mental. Selain itu, jenis-jenis sel saraf dibagi menjadi tiga, yaitu neuron sensorik yang fungsinya mengirim informasi dari indera ke sistem saraf pusat. Yang kedua, neuron motorik yang mengirim instruksi dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar. Dan yang ketiga adalah interneuron menghubungkan neuron sensorik dan motorik di sistem saraf pusat. Tetapi, jika saraf bermasalah, maka bisa terjadi berbagai gangguan pada fungsi tubuh tergantung pada jenis saraf yang terkena dan tingkat keparahannya. Berikut beberapa contohnya. Jika mengalami masalah pada saraf sensorik, maka bisa menimbulkan mati rasa, kehilangan sensasi rasa sakit, sentuhan, suhu, atau kesadaran posisi tubuh. Bisa juga mengalami kesemutan seperti sensasi seperti tertusuk-tusuk atau geli yang tidak nyaman, dan bisa mengakibatkan nyeri, rasa sakit yang bisa terasa tajam, menusuk, atau seperti terbakar. Jika mengalami masalah pada saraf motorik, maka akan mengakibatkan kelemahan otot, kelumpuhan, dan juga tremor. Dan jika mengalami masalah pada saraf otonom, maka akan menimbulkan masalah pencernaan seperti sembelit, diare, atau kesulitan menelan, memiliki masalah pada jantung seperti detak jantung yang tidak normal atau tekanan darah tinggi, dan memiliki masalah pada pernafasan seperti sesak nafas atau kesulitan bernafas. Berikut hal-hal penyebab masalah pada saraf. Yang pertama, diakibatkan karena penyakit seperti diabetes, stroke, multiple sclerosis, penyakit Parkinson, dan sindrom Guillain-Barré. Yang kedua diakibatkan oleh cedera, yaitu trauma fisik pada syaraf. Yang ketiga diakibatkan oleh infeksi virus atau bakteri yang menyerang syaraf. Yang keempat, kekurangan vitamin seperti vitamin B12 atau folat. Dan yang kelima adalah diakibatkan keracunan dikarenakan paparan zat kimia atau logam berat. Nah, terus gimana dong cara untuk menjaga kesehatan sistem saraf? Yaitu, menjaga kesehatan sistem saraf dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, menjaga pola makan sehat dan seimbang. Yang kedua,
jaga postur tubuh untuk menjaga tulang belakang. Yang ketiga, olahraga teratur. Yang keempat, tidur yang cukup. Yang kelima, mengelola stres. Yang keenam, menghindari konsumsi alkohol dan rokok. Yang ketujuh, melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Dan tentunya jangan lupa untuk datang terapi di KHL. Kenapa di KHL? Karena di KHL memiliki alat terapi Rolling Master dan matras single yang berbahan dasar batu Superdana Ultra. Ketika Bapak Ibu datang terapi menggunakan alat terapi Rolling Master, internal 8 bola dari Rolling Master akan melakukan metode pemijatan turun naik dari tulang leher sampai tulang ekor untuk memperbaiki kembali struktur tulang belakang. Yang mana tulang belakang merupakan pusatnya syaraf, bukan? Ketika tulang belakang yang miring diperbaiki kembali menjadi tegap, maka akan mampu melepaskan syaraf sehingga bisa aktif kembali. Bukan hanya metode pemijatan saja, di Rolling Master pun yang berbahan dasar batu Superdana Ultra memiliki metode pengekopan. Yaitu cara kerjanya adalah turun naik memijat dari tulang leher sampai ke tulang ekor 3 kali, kemudian setelah itu setiap menitnya akan memfokuskan terapi di ruas-ruas tulang belakang yang akan langsung tepat mengenai titik syaraf yang berhubungan dengan organ tubuh. Dengan metode pengekopan ini, tentunya panasin GJ-nya akan lebih maksimal masuk ke dalam tubuh sehingga mampu melelehkan lemak-lemak yang ada di lubang-lubang ruas tulang belakang. Di mana lemaknya nanti akan dilelehkan sehingga dapat membebaskan syaraf dari penekanan akibat lemak yang bertumpuk. Dan dengan metode COP yang ada di Rolling Master, dapat membantu meredakan nyeri saraf di berbagai bagian tubuh seperti punggung, leher, dan juga kaki. Wah, luar biasa sekali manfaat alat terapi di KHL, yang ternyata mampu untuk menyehatkan kembali saraf yang ada di dalam tubuh kita. Karena dengan saraf yang aktif, tentunya perintah dari otak akan bisa disampaikan dengan baik ke seluruh organ tubuh. Sehingga organ tubuh akan bergerak secara normal dan tentunya kita akan sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Sebagus ini alat terapi di KHL, kalau Bapak Ibu semuanya tidak rutin datang terapinya tentunya rugi dong. Yuk terapi di KHL, hari ini sehat, besok bahagia.